representasi performan, tapi berbeda secara numerik. Teks tidak secara eksplisit menyatakan satu substansi numerik, homoousios. Dan kata hipostasis di sini? Dalam perjanjian baru lainnya, hipostasis berarti keyakinan atau kepercayaan. Ibrani 3 ayat 14, kita adalah persekutuan Kristus, asal kita teguh berpegang pada keyakinan kita, hipostasis. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah hipostasis dari apa yang kita harapkan. Jadi penggunaan teknis hipostasis sebagai subsistensi pribadi seperti dalam formula Kapadokia tidak ditemukan dalam perjanjian baru. Skornya? 2,5 dari 6. Keilahian Kristus, ya. Preeksistensi implisit, tapi homoousios teknis. Koeternitas eksplisit. Koekualitas, perikoherosis, relasi asal, tidak. Ayat terakhir? Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Hen esmen. Klaim trinitaris, kata hen itu netral, menunjukkan kesatuan esensi, bukan hanya kesatuan kehendak. Yesus tidak bilang hais esmen, kami adalah satu pribadi, tapi hen esmen, kami adalah satu dalam esensi atau kuasa. Kedengarannya logis. Tapi ada masalah besar. Yohanes 17 ayat 21-23, Yesus berdoa agar murid-murid menjadi satu, hen osin, sama seperti kami adalah satu, katos hemeis hen. Jelas sekali murid-murid tidak konsubstansial dengan Allah secara ontologis. Kesatuan mereka adalah kesatuan kehendak, tujuan, kasih. Jadi kalau hen dalam Yohanes 17 ayat 21 itu kesatuan fungsional, kenapa hen dalam Yohanes 10:30 harus kesatuan ontologis? Itu inkonsisten. Dan konteks Yohanes 10:30? Konteks langsungnya adalah pemeliharaan domba. Yesus bilang, domba-dombaku tidak akan ada yang merebut mereka dari tanganku. Bapakku lebih besar dari semua, tidak ada yang dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Terus dia bilang, aku dan Bapa adalah satu. Jadi konteksnya satu dalam kuasa pemeliharaan domba, bukan satu dalam esensi ontologis. Dan Yohanes 10:29 bilang, Bapa lebih besar. Exactly. Kalau putra co-equal dengan Bapa secara ontologis, bagaimana Bapa bisa lebih besar? Itu subordinasi. Skornya? 2 dari 6. Kesatuan fungsional, ya. Tapi kesatuan ontologis tidak eksplisit. Intinya apa? Intinya, dari 8 ayat yang paling sering dikutip untuk membuktikan Trinitas, tidak ada satupun yang secara eksplisit dan lengkap mengajarkan semua elemen definisi Trinitas yang telah dirumuskan gereja. Skor tertinggi hanya 2,5 dari 6. Wow, itu temuan yang sangat besar. Jadi, apa artinya buat kita hari ini? Apa implikasinya? Implikasi pertama, kejujuran hermeneutis. Kita harus jujur membedakan antara apa yang teks Alkitab katakan, apa yang gereja deduksikan dari Alkitab, dan apa yang gereja nyatakan sebagai ortodoksi,